Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan ya mengenai faedah yang dari gelang marjan ini ya. Ini gelang ini marjan ini yang sudah saya aktifasi dan sangat multifungsi ya. Karena marjan ini kan disebutkan di Al-Qur'an ya, di surat Ar-Rahman itu ada 2 kali disebutkan. Dan kalau secara gaibnya, kalau kita tanya bangsa gaib, mereka bilang ini adalah benda dari surga seperti itu ya. Jadi perlu saya sampaikan, kalau misalnya Anda punya keluarga kena sihir santet atau di tempat usaha Anda diganggu macam-macam lah, ya, ditutup usaha Anda dan sebagainya, Anda bisa menggunakan benda ini ya. Jadi ini bukan syirik ya. Kita minta pada Allah melalui wasilah dari benda ini, maka gangguan sihir santet itu bisa hilang ya. Saya punya pengalaman sudah kurang lebih 40 tahun ya mengobati orang-orang kena sihir santet di seluruh Indonesia, bahkan keluar negeri ya. Itu saya tanganin dan macam-macam penanganannya. Ada beberapa sihir santet yang tingkat tinggi itu walaupun di ruqyah itu nggak bisa sembuh ya. Saya sudah pernah mendapatkan dan banyak yang saya dapatkan seperti itu, ilmunya tingkat tinggi, ketika di ruqyah tidak bisa sembuh ya. Dan banyak juga itu ketika dia sembuh, begitu dia balik ke rumahnya, dia pulang ke rumahnya, dia akan kembali lagi. Jadi seperti itu ya. Dan sihir santet ini memang sudah sangat canggih di zaman sekarang ya, sudah sangat canggih. Ada sihir santet yang dikirimkan untuk suatu penyakit. Jadi ketika dideteksi, diperiksa ke dokter, itu ada bendanya, itu ada penyakitnya, itu ada ya. Tapi itu sebenarnya itu sihir santet yang udah tingkat tinggi, jadi tidak bisa terdeteksi ya. Kalau dideteksi di medis itu akan kelihatan itu penyakit medis, padahal sebenarnya itu santet. Itu kecanggihan sihir santet yang sudah berkembang saat ini ya. Jadi dulunya saya menangin sihir santet itu saya pakai ruqyah ya. Terus perkembangan zaman saya gabungkan ruqyah dengan bacaan Al-Quran tertentu ya, bacaan Al-Quran tertentu, kemudian digabung dengan tenaga dalam ya. Itu dulu ya. Nah kemudian berkembang pesat, kemudian ada namanya energi alam ya. Jadi saya gunakan energi alam. Ketika saya bandingkan energi alam dengan penggabungan ketiga ini, itu sangat luar biasa ya. Nah kalau saya bandingkan energi alam itu, jadi itu sangat besar dibanding energi lainnya, termasuk tenaga dalam manusia. Jadi ketika benda ini saya buka hijabnya, energi alamnya akan muncul. Nah ketika energi alamnya muncul ini, dia bisa bereaksi ya. Dan ketika dia sudah muncul energi alamnya, akan ditakuti semua bangsa gaib yang ada ya. Jadi jangan bilang ini musyrik, ini enggak musyrik. Yang musyrik itu kalau kita menyembah selain Allah. Kita enggak menyembah Allah, kita memanfaatkan ciptaan Allah. Allah bilang di Al-Quran, semua yang ada di bumi ini yang saya ciptakan menyembah kepadaku. Artinya apa? Benda itu semuanya hidup. Memang dalam dohirnya kita lihat itu benda mati, padahal itu sebenarnya hidup ya. Jadi seperti itu ya. Nah kalau misalnya sihir santet, Anda misalnya sudah berobat, udah di ruqyah, saya banyak ada beberapa pasien itu sudah berobat, udah di ruqyah sama ustadz terkenal dan tidak sembuh. Akhirnya saya sarankan pakai ini ya. Dulu saya datangin pasien, sekarang nggak perlu tinggal, mereka cukup memaharkan ini, memakai benda ini, insya Allah sembuh ya. Malah ada pasien saya yang di NTT, non muslim ya, itu kena sihir santet itu kurang lebih 10 tahun, 5 tahun terakhir dia nggak bisa jalan ya, lumpuh di kursi roda ya. Kemudian beliau konsultasi ke saya, dia nggak menemuin saya, dia nggak bertemu dengan saya, konsultasi melalui telepon. Kemudian saya sarankan untuk menggunakan benda ini ya. Nah ketika menggunakan benda ini, itu reaksinya pertama itu ada ledakan di atap rumahnya, kemudian ada bau gosong, itu sampai hari keberapa dia nggak bisa tidur ya. Nah hari ketiga itu dia kaget, dia bisa berdiri pak, dia udah bisa berdiri, dia kaget, kemudian dia bisa jalan. Karena dia lumpuh, itu kakinya kan kecil sebelah ya. Nah
lama-lama itu normal, itu sekitar hampir 1 bulan itu kakinya sama besar, dan sekarang dia sembuh total sehingga dia bisa bekerja kembali, karena 5 tahun lalu dia sebagai pegawai negeri dirumahkan. Nah sekarang dia masuk kembali, ya alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dia sembuh. Banyak cerita-cerita dari pasien saya itu sembuh tanpa berobat kemana-mana ya. Ada yang bolak-balik masuk rumah sakit ya. Di rumah sakit itu sampai 3 tahun dia berobat ke rumah sakit, alhamdulillah sembuh ya. Terus itu ada juga yang diruqyah berapa kali sama kiai-kiai terkenal ya. Alhamdulillah sembuh ya. Jadi ini ya memang ciptaan Allah itu semua bermanfaat dan luar biasa ya. Jadi kalau dibilang ada yang bilang musyrik, ya enggak lah. Ya kalau musyrik, kalau pengetahuannya dia belum sampai, belum tingkat pengetahuannya itu belum nyampe. Contohnya Nabi Musa ya. Apakah Nabi Musa itu musyrik? Dia menggunakan tongkatnya, dia membelah laut? Enggak kan, dia minta kepada Allah. Ya. Kemudian tongkatnya bisa jadi ular. Ya, seperti itu. Nabi Sulaiman dia pakai cincin. Ketika cincinnya dicuri sama Raja Jin, dia kehilangan tahta ya. Kemudian Allah perintahkan di Al-Quran, disuruh mencari cincinnya, dan alhamdulillah cincinnya kembali, kemudian dia jadi raja kembali ya. Jadi semua utusan-utusan Allah punya pusaka ya, cuma nggak pernah diberitakan oleh ustadz-ustadz kita ya, mungkin karena pengetahuan kebatinannya kurang pas ya. Kalau Anda mengetahui bagaimana kebatinan itu, Anda bisa baca Sirul Asrar ya. Intinya pada saat kita mendekatkan diri pada Allah, di situ ada jawabannya. Bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah? Bangun tengah malam, kita sholat, kita bicara pada Allah. Dan seketika itu juga kalau kita benar-benar konsentrasi, akan ada jawabannya dan ada petunjuk dari Allah ya. Jadi itu saja dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.